5. Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis adanya 36 caleg yang diragukan komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebagian besar dicalonkan oleh partai dan mendapat nomor urut teratas, di mana nomor urut itu menjadi nomor urut yang paling diperebutkan oleh caleg karena dianggap paling berpeluang mendapatkan perolehan suara lebih banyak. Setidaknya ada 5 kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemahnya komitmennya pada pemberantasan korupsi. Kelima indikator itu yakni politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan jaksa penuntut umum terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi dan politisi bekas terpidana kasus korupsi. Lalu, sebenarnya apa alasan ICW merilis daftar tersebut? Apakah benar ada pesanan khusus dari kalangan tertentu? Lalu bagaimana caleg memandang hal ini? Siapakah identitas mereka yang dibuka ke publik? Temukan jawabannya dalam ngobrol pagi kali ini. Ya, itu berita pengantarnya seperti itu. Ya udah, ini langsung kita undang aja nih, kita invite supaya ngobrolnya lebih seru kayaknya ya. Ini ada Ade Irawan, Wakil Koordinator dari ICW. Dan juga Bapak Pumpida Hidayatullah, Komisi 9 DPR. Pak Pumpida, apa kabar? Sehat, Pak? Silakan. Bapak Ade, apa kabar? Silakan duduk. Kenapa? Udah saya accept tadi di invite katanya. Udah saya accept. Udah ya? Pinnya udah terima. Udah. Mantap kalau Baiklah. begitu. Nanti kita terima beneran nih ya. Nanti kita BBM-nya ping-ping, kita tukar-tukaran. tanya-tanya berita-berita terbaru kalau Betul, gitu betul, ya. betul. Pak Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik ya. sehat. Oke. Yaudah, ini kita mau ngobrol nih latar belakangnya dulu nih. Ini kita dapat ada 36 anggota DPR ya ini ya. Iya. Bukan caleg ya, anggota DPR. Yang sekarang nyalek lagi juga. Oh, yang nyalek sekarang ya. Yang tidak pro pemberantasan korupsi. Iya. Ini apa sih latar belakang sehingga muncul rilis ini? Ini kan mau pemilu gitu Ya. ya. Dan pemilu yang demokratis itu ketika pemilih mengetahui siapa yang akan dipilih. Iya. Dan kewajiban kami di ICW untuk salah satunya melakukan pendidikan politik kepada para pemilih ini. Iya. Nah, karena kami bidangnya anti korupsi, makanya kemudian kami susun kriteria soal caleg-caleg yang anti korupsi gitu ya, termasuk caleg-caleg yang tidak punya komitmen anti korupsi. Makanya muncul ke 36 nama itu. Jadi kami susun kriteria itu. Kriterianya apa itu? Jadi orang bisa terus dikategorikan tidak. Syaratnya apa itu? Tidak punya komitmen ya. Antara lain misalnya dia namanya pernah disebut jaksa penuntut umum gitu ya, atau saksi dalam persidangan, lalu kemudian juga pernah diberi sanksi oleh BK gitu ya. Ada 5, 2 diantaranya itu. Iya, gitu. Ini ada juga nih katanya ya politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung ya. Terus ada juga yang Jadi kalau salah-salah ngomong bisa masuk daftar itu ya? Ya kan, karena kalau bicara pejabat publik itu dia bukan hanya punya kualitas, tapi dia juga harus punya integritas. Iya. Dan dia harus punya kemampuan untuk mewakili kepentingan publik. Kalau kemudian pejabat publik saja, pejabat publik seperti anggota DPR ini kemudian lebih banyak offset gitu ya, justru memperlemah pemberantasan korupsi, saya kira ya ini akan menjadi masalah ketika dia terpilih. Marah nggak orang-orang ini, Pak? Ya pasti. Iya. Temannya aja marah gitu. Apalagi yang ada. Coba tanya temannya. Coba tanya temannya. Gimana menurut Bapak nih? Tiba-tiba keluar 36 nama. Sebetulnya kan sebenarnya dari tahun ke depan ini kan sebenarnya KPU pun akan membuat uji publik daripada caleg-caleg ini. Sebetulnya transparansi dalam konteks track record seorang caleg lah ya. Walaupun dia sudah anggota legislatif, ketika dia caleg ya caleg lagi dari nol lagi sebetulnya. Nah itu kan dibuka lebar. Makanya rekam jejaknya harus jelas. Nah ini memang sebenarnya dengan terbukanya hal-hal seperti ini ya harus kita menjaga diri secara konsisten. Apa-apa yang memang yang kita perjuangkan, dan kalau misalnya memang katakanlah mereka dianggap
tidak pro terhadap korupsi dan kemudian mereka harus bisa membuktikan bahwa mereka sebenarnya pro, karena kata Pak Marzuki misalnya, dia kan bilang hatinya kan nggak bisa dibaca dan lain-lain. Nah, itu mereka juga punya hak jawab sebenarnya, nggak ada masalah. Jadi ruang publik ini dibukalah selebar-lebarnya untuk transparansi, nggak akan ada masalah. Saya pikir semua ada keseimbangan lah di situ. Calegnya juga bisa menjawab, ECW juga bisa memunculkan list apa saja, tidak hanya mungkin yang korup begitu ya, tapi juga yang istilahnya terkena hal-hal yang miring-miring lainnya juga silakan ya, nggak ada masalah sebetulnya. Keluar nama Pak Mubida nggak masuk, lega nggak Pak? Saya juga kalau masuk saya akan mencoba menjawab. Paling Iya. tidak begitu. Marah-marah sedikit wajar. Namanya juga orang terganggu kan emosinya dan lain-lain. Tapi kalau memproses ke ranah hukum saya pikir tidak relevan. Karena memang ruangnya dibuka untuk publik dan biarkan publik menilai dan ujung-ujungnya kan sebenarnya katakan 1-2 isu tidak relevan dengan praktek pro korupsi atau tidaknya. Tapi di lain isu kita mungkin malah nunjukin bahwa kita benar-benar memperjuangkan basis-basis pemberantasan korupsi itu. Nah, tunjukkan itu gitu maksudnya. Terus ini rilisnya ini Mas Ade ini yang pertama kali kah atau udah pernah sebelumnya? Ya, sebelum-sebelumnya dalam pemilu 2004, 2009 itu ya kami juga melakukan hal yang sama. Karena ini kewajiban kami. Kalau Selalu ada juga. Selalu ada. kalau ICW diam pasti juga dicurigai oleh Pak Pembeda. Ini ada apa gitu kan. Ya. Tapi pernah ada yang sampai nuntut ke ranah hukum nggak? Iya, 2004 iya. Beberapa iya. Saya kira kami bertanggung jawab dengan data apa yang kami publikasikan gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Yang penting saya kira sekali lagi publik punya pengetahuan siapa yang akan dipilih gitu ya. Sehingga tidak beli kucing dalam karung. Baik. Berarti siap dengan resiko dituntut lagi nih ya untuk tahun ini ya. Iya, saya kira kami sudah siap dengan segala konsekuensinya, jadi nggak ada masalah. Yang saya tertarik, ini kan ada beberapa kriteria Pak, gitu. Kalau dia pernah dalam tanda kutip berdosa gitu ya, berarti kan masuk gitu. Nggak ada ruang bahwa orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, bertobat gitu. ke depannya bisa jadi berubah atau bagaimana? Iya, ini ruangnya besar saya kira. Ini kan kami tidak bilang mereka korup, gitu. Kami bilang mereka tidak punya komitmen untuk melawan Dari korupsi. track record yang di masa lalunya. Betul, gitu dan ya. mereka masih punya waktu untuk melakukan tobatan nasuha itu soal itu. Gitu. Iya, ada waktu gitu untuk membuktikan itu. Gitu. Tapi mau kita balik ke Pak Pembeda. Tapi memang ada kemungkinan nggak sih orang yang pernah ngelakuin itu terus nanti dia akan berubah dan itu kan pasti akan sulit dipercaya lagi. Intinya kan kalau dalam agama aja kan iman itu turun naik begitu kan. Jadi tidak ada yang Target imannya bergerak ya, Pak, ya? target Nggak, bergerak. berarti- Kadang-kadang ada yang turun karena godaan gitu kan. Godaannya Tapi terlalu kencang gitu kadang-kadang ya. naik karena cobaannya kemudian lolos. Hari Tapi ini intinya pagi begini. ketemu Duma, imannya goyah gitu kan. Ketemu yang lain, imannya berubah lagi gitu. Nah, tapi saya mau kritisi cewek Iya, sedikit silakan. ya. Yang dimasukkan banyak, Bang. Oh, sedikit aja Sedikit sekarang. aja. Dari 36 nama ini kan nama-nama yang prominent ya, nama-nama yang dikenal publik secara baik Marzuki begitu. Ali Nah, segala karena dan statement-statementnya. lain-lain. Tapi kan sebetulnya banyak juga caleg-caleg yang dalam tanda petik justru tidak dikenal publik dan justru malah sebenarnya lebih parah daripada teman-teman saya yang 36 itu. Tanya siapa? Nah ini Tanya siapa? bagaimana ICW mencari datanya gitu. Kok Ayo. tanggung-tanggung cuma yang ada di Nanggung publik katanya. aja ngambil dari Google mungkin. Coba ya kan. Ya, Nah, ya. coba saya pengen tahu deh gimana Ya, cara gimana nyari Mas? datanya Coba nih. Gimana Mas. tuh? Masih banyak katanya Masih Mas. banyak. Iya, kita tahu lah kalau soal itu, soal keimanan dan sebagainya di parlemen gitu ya. Tapi kan kami harus didukung oleh bukti-bukti Oke. gitu ya. Yang kami miliki gitu ya, bukti-buktinya ya terkait dengan Oh, yang ada 30. yang inilah kebetulan gitu ya. Bukan kebetulan, Oh, bukan memang kebetulan. berdasarkan kriteria yang kami bangun ya Yang masuk 36 ini. Ini gitu. Berarti maksudnya ICW ini harus lebih giat untuk mencari bukti kayaknya. Ya Kan itu ada 560 caleg dikali berapa partai itu kan? 12 partai kan Berarti ini kan. masih Ini dikit ya, Pak berapa Pembeda persen? masih ya? saya bingung Sedikit maksudnya gitu. ini kurang banyak atau gimana Kurang Pak? Kok banyak kayaknya katanya. malah timpang gitu. Intinya dalam Oh, gitu ranah ya. publik yang seluas ini, Iya. bukalah seluas-luasnya dan ini adalah PR Jangan ICW nanggung, untuk Pak, ya. menggali Sekalian lebih kalau dalam lagi gitu bongkar Baik gitu ya. caleg yang sudah lama yang menjadi alek gitu dan juga yang caleg yang belum jadi alek pun pasti ada catatan-catatannya gitu. Bukalah selebar-lebarnya gitu. ya kami karena keterbatasan sumber daya tentu saja termasuk sumber dana gitu ya. Iya. Beberapa nama yang kami track ya, beberapa nama yang memang yang dimunculkan oleh KPU gitu ya, dan kami sesuaikan dengan kriteria Keterbatasan kami. sumber dana, jadi kalau dananya lebih mungkin bisa lebih banyak gitu Pak ya? Dan sumber daya gitu Dan ya. sumber daya. Betul, Orang-orangnya karena ya. kita juga nggak banyak kan di ICW. Tapi saya kira ini sebagai bagian dari upaya pemantik supaya
teman-teman di daerah, teman-teman juga di Jakarta untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Ini kan sekali lagi bukan cuma kontrol kepada calon anggota legislatif, tapi juga pendidikan politik kepada rakyat. Supaya mereka tidak dikelabui, misalnya ada transaksi proses nanti politik uang dan sebagainya, tapi ketika mereka tahu track recordnya gitu ya, mereka mudah-mudahan tidak memilih orang yang seperti itu. Oke. Baiklah. Baik, kita harus jeda tapi Harus kita jeda, lanjutkan ya, sesaat semakin lagi. menarik ya. Pemirsa tetap bersama kami, kita masih akan berbincang-bincang. Tetaplah di Ngobrol Pagi.